Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wahdin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani Abaha dengan NIM 2120303. Saya dari kelas Telaah Materi PAI MTSMAG. Adapun password video pada video kali ini yaitu berbakti, berkarya, bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema Akidah Akhlak dengan judul Keteladanan Nabi Muhammad dalam Keluarga, Masyarakat, dan Dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap keridhaan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Teladan yang baik atau uswatun hasanah dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru, mencontoh, mengikuti orang lain dalam hal-hal yang menyenangkan dan dicintai, yang pastinya atas petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Islam dengan tegas memerintahkan kepada umatnya bahwa jika ingin meniru, mencontoh, dan mengikuti orang lain, maka tiru, contoh, dan ikutilah teladan yang baik, termasuk perintah meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang dalam dirinya mewarisi keteladanan dari para nabi sebelumnya. Yang pertama yaitu keteladanan Nabi Muhammad dalam keluarganya. Kehidupan rumah tangga yang dijalani Nabi dengan Khadijah dan putra-putrinya terletak di kampung Al-Huzamiyah di kota Mekah. Kepada anaknya ia mendidik dengan keteladanan. Kehidupan rumah tangga yang harmonis, rukun, bahagia, saling tolong-menolong, menghargai dan menghormati, percaya, saling mengerti dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta yang merupakan landasan bagi kokohnya rumah tangga yang mereka bina. Nabi Muhammad selalu berhasil meyakinkan istrinya pada apa yang dilihatnya baik dan pada apa yang dilihatnya tidak baik, sehingga terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal, hidup rukun dan damai yang diayomi rasa sakinah, mawadah, warohmah sesuai yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri Nabi sebagai seorang suami, ada 3 hal yang selalu beliau lakukan terhadap istrinya Khadijah, yaitu kejujuran, optimis, dan ketaatan. Yang kedua yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat. Yang pertama, adil. Nabi Muhammad telah memberikan banyak teladan keadilan kepada umatnya. Beliau berbuat adil kepada siapa saja tanpa memandang status, baik itu kepada orang-orang terdekatnya, yaitu keluarga dan sahabatnya, maupun kepada orang-orang yang telah membencinya pun. Yang kedua yaitu lemah lembut. Banyak teladan kelemah lembutan beliau terhadap orang-orang yang dihadapinya, seperti ketika beliau mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari orang-orang kafir Quraisy. Malaikat Jibril datang kepadanya meminta izin untuk membalas perbuatan-perbuatan mereka, akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkannya dengan alasan mereka orang-orang kafir yang belum tahu. Yang ketiga yaitu humanis. Dalam persaudaraan, ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, yang pertama beliau lakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah, dengan kaum Ansor, orang-orang Madinah, di mana persaudaraan itu sangat kuat dan harmonis. Bahkan saking kuat dan harmonisnya hubungan persaudaraan tersebut, orang-orang Ansor rela memberikan apa yang dimilikinya kepada orang-orang muhajirin. Inilah bukti bahwa persaudaraan adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Yang keempat adalah toleran. Nabi Muhammad ketika mendakwahi pamannya Abu Thalib, beliau tidak pernah menggunakan pucuk rayu dan kekerasan terhadap kafir zimmi yang berada di lindungan negara. Beliau tetap menghargainya dan melindungi hak-haknya. Tak hanya itu, ketika utusan Nasrani dari Habasyah, Ethiopia datang kepada Rasulullah, beliau pun menghormatinya. Nabi mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dihormati di lingkungannya, maka aku ingin menghormati mereka di
dalam diriku sendiri, tuturnya. Yang ketiga yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dalam berdakwah, walaupun terjadi penolakan dari paman-paman beliau dan serta berbagai cemoohan dari kalangan Quraisy, akan tetapi hal itu tidak mematahkan semangat Rasulullah dalam menyebarkan ajaran agama Islam, serta tidak menimbulkan rasa benci kepada mereka. Menyikapi hal seperti ini, Rasulullah selalu bersikap sabar dan bersahaja, serta selalu berperilaku yang sopan dan santun, serta sangat ramah baik dengan orang-orang yang mengikuti ajarannya, maupun dengan orang-orang yang menentang keras ajarannya. Bahkan terkadang sampai menyelakai beliau. Hal tersebutlah yang menjadi kunci kesuksesan dakwah beliau. Nah, dari pemaparan materi tadi yang telah disampaikan, bagaimana sih cara kita meneladani akhlak Nabi Muhammad? Cara meneladaninya yaitu yang pertama, niat yang ikhlas. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu terkandung dengan niat. Yang kedua yaitu mencintai dan memuliakannya. Mencintai dan memuliakannya langkah selanjutnya setelah niat, yaitu kita berusaha sekuat tenaga untuk mencintai dan memuliakannya. Karena pekerjaan apapun tanpa didasari rasa cinta, maka sulit untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu menjalankan ajaran-ajarannya dengan penuh antusias. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting setelah niat yang ikhlas dan mencintai serta memuliakannya adalah menjalankan ajaran-ajarannya. Tentu ajaran-ajaran beliau adalah sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang artinya mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu merealisasikannya ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam meneladani Rasulullah, kita harus merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, karena amal baik apapun tidak akan memberikan manfaat apabila tidak direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, adapun ringkasan materi pada materi kali ini adalah Nabi Muhammad SAW merupakan contoh tauladan bagi umat muslim. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW selalu harmonis, rukun, bahagia, saling tolong-menolong, menghargai dan menghormati, percaya, saling mengerti dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta, yang merupakan landasan bagi kokohnya rumah tangga yang mereka bina. Dalam masyarakatnya, ia selalu bersikap adil, lemah lembut, dan harmonis, dan dalam berdakwahnya ia selalu sabar walaupun terjadi cemoohan dari beberapa pihak, namun ia menjalaninya dengan kesabaran dan keikhlasan. Nah, adapun cara kita meneladaninya bisa dengan selalu mengikuti contoh tauladan yang Nabi Muhammad lakukan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kata-kata motivasi dalam video ini adalah dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.